Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya akan sharing cara mengganti oli mesin Mobilio. Sebenarnya penggantiannya harusnya di kilometer di kilometer 115.000 seharusnya saya ganti, tapi ini sudah 114.546 kilometer. Berarti hanya sekitar 454 kilometer lagi, ya udah saya ganti aja. Oke, saya akan sharing cara penggantian oli mesin pada Honda Mobilio. Semoga bermanfaat. Nah, bagi yang udah tahu nggak usah nonton. Ini khusus untuk kawan-kawan yang pengen tahu. Selamat menyaksikan. Oke, untuk oli saya menggunakan Shell Helix 5W30. Ini masih masuk range yang direkomendasikan untuk Mobilio. Jadi ada 0W20, ada 5W30, ada lagi 10W30 kalau nggak salah seperti itu. Anda bisa lihat, cek di manual book ya, yang saya tampilkan videonya di link berikut ini di atas, bisa dilihat. Jadi saya pakai oli Shell Helix dan sudah saya scan barcode-nya. Jadi sudah saya scan barcode dan alhamdulillah, insya Allah ya, oli ini asli gitu. Cara nge-scan barcode-nya ada juga di video linknya saya bagi di atas ya. Oke, itu untuk oli saya menggunakan Shell Helix HX8 5W30. Untuk oli sesuaikan keinginan aja, jadi tidak harus oli ini ya, banyak oli lain, yang penting spesifikasinya memenuhi. Rencana saya juga sekalian ganti filter oli. Jadi saya setiap kali ganti oli saya hampir selalu mengganti filternya juga, karena filter ini nggak terlalu mahal dan manfaatnya penting, vital gitu. Kita perlu kunci 17 mm ya. Ini untuk membuka line drainnya. Line drain, jadi kita butuh kunci 17 mm. Kita juga butuh kunci untuk membuka filter, bisa yang kayak ini, bisa juga yang kayak ini. Nanti kita lihat mana yang mudah. Sebenarnya bisa semua dipakai. Corong untuk pengisian, dan bak penampung untuk oli kotor. Oke, saya rasa hanya cukup ini aja alat-alat dan bahan yang dibutuhkan kalau sekedar mau ganti oli mesin ya. Kecuali kita mau melakukan hal-hal lain, misalnya mau sekalian tune up, sekalian bersih TB itu, atau ganti busi, itu hal lain ya. Videonya ada juga, videonya terpisah gitu. Cuma kalau sekedar mau ganti oli mesin aja cukup menggunakan alat-alat ini saja. Insya Allah seperti itu. Saya akan mulai tutorial penggantian olinya. Jadi pertama kita harus drain. Jadi untuk mengetahui plug drainnya, kita ngadep ke mobil, terus ada di sini sisi transmisi ya, tempat oli transmisi matic. Kebetulan mobil saya matic. Di sinilah tempat oli mesin. Jadi kalau kita menghadap mobil di sebelah kiri, jangan sampai salah ya. Nanti malah kita ngedrain oli mesin, oli matic. Nah ya, kita lihat ke bawah. Oke kawan-kawan, kita ke bawah. Nah, kawan lihat ini, kita drainnya di sana, di sebelah sana. Bentar ya, ini kalau dari depan, tempat drainnya di sini. Tuh ada tulisan oil engine. Nah di situ ada plug yang ini. Nah ini plugnya ini, itu dibuka menggunakan kunci 17 mm ya, kunci 17 mm. Jadi kita buka plug itu untuk ngedrain. Kalau oli matic ada di sebelah sini. Nah, ini oli matic. Tempat drainnya di sini. Ada videonya kalau mau lihat cara ganti oli matic, videonya ada di link saya bagi di atas ya. Oke, sekarang saya akan buka plug yang ini dulu ya. Saya akan buka plugnya dulu.
buat penampungan ya. Oke, tunggu olinya sampai habis. Ada ring washer atau istilahnya ya, ring ini sebaiknya diganti sebenarnya. Cuma karena saya lupa beli ring ini, nggak diganti sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma kalau lebih baik ini juga diganti. Jadi kalau kawan-kawan itu mau ganti oli, beli ini dulu nggak apa-apa. Cuma kalau saya pakai ini, biasa saya seal tip juga bisa. Nanti saya siapin seal tip, saya punya seal tipnya. Nah, bisa menggunakan seal tip seperti ini juga. Jadi kalau lupa beli ring washer bisa pakai seal tip. Agar ngedrainnya lebih cepat, tutup oli atasnya kita kendorkan. Tapi nggak usah sampai dibuka gini, nanti takutnya ada benda lain masuk. Jadi kita biar kendorkan gini aja ya. Nggak usah dibuka full. Olinya di drain. Sambil menunggu olinya di drain, kita memang bisa bersihin filter udara, bersihin TB, atau bersihin busi, itu akan lebih baik ya. Tapi saya nggak sertakan di video ini karena nanti kepanjangan videonya. Tapi kalau akan pengen tahu cara bersihin TB, bersihin busi, atau ganti busi, akan bisa lihat videonya di link ya. Insya Allah saya bagi linknya di atas, bisa diklik di sana gitu. Nah, kalau filter udara, minimal filter udara lah yang paling gampang itu, tinggal buka, angkat, kemudian kita keprok aja, nggak usah disemprot pakai air kompresor karena nanti rusak pori-pori filternya. Jadi cukup dikeprok aja, sebenarnya udah cukup. Kalau memang udah jelek ya ganti aja, murah kok filter yang kertas itu yang aslinya. Kalau filter racing ya mungkin mahal. Kemudian mungkin ada yang bertanya apakah bisa menggunakan engine plus. Ya bisa, boleh menggunakan engine plus, tetapi tidak wajib ya menggunakan engine plus. Tapi kalau agan misalnya kebetulan ganti merek oli, ganti tipe oli, ganti speknya gitu ya, mungkin lebih baik pakai engine plus, karena supaya kita berharap dengan engine plus itu untuk ngedrain semua sisa-sisa oli yang ada di dalam gitu. Jadi yang ada oli-oli yang lengket di dinding-dinding mesin itu dengan engine plus bisa ikut turun juga gitu, karena engine plus itu mengencerkan ya, dia bahannya nggak kayak kerosin gitu, jadi mengencer, jadi bisa turun semua gitu. Jadi kalau mengganti spek oli ya mungkin speknya pakai engine plus. Tapi dalam video ini saya nggak pakai engine plus karena kebetulan speknya sama, oli yang sebelumnya tuh sama gitu. Kita pasang, kita olesin dulu dengan oli dulu ya, supaya dia ngesil dia nanti. Baru kemudian kita pasang. Nah, untuk pasang filter oli ini nggak usah pakai kunci kayak tadi, dia pakai tangan aja, diputar sekuat tangan kita bisa gitu. Jadi itu udah bisa rapat kok, karena ini kan pakai seal karet ya. Jadi nanti pas bukanya juga nggak terlalu keras ya.
Ya, kita pasang lagi drain plugnya, tapi akan saya seal tape baru saya pasang. Videonya nggak perlu saya bikinkan ya, hanya masang drain aja. Drain plugnya kita pasang, yakinkan terpasang dengan kuat. Selanjutnya kita pengisian. Saran saya jangan diisiin semua 4 liternya, nanti malah berlebih dia. Jadi kita isikan dulu sekitar 3 liter, nanti kita cek dipstick. Kalau kurang baru kita tambahkan sedikit-sedikit seperti itu. Karena kalau kurang itu gampang menambahkan, tapi kalau lebih mengurangi itu susah gitu. Masa kita harus buka drain plug lagi untuk mengurangi gitu. Oke, sisakan dulu itu yang saya bilang. Selanjutnya kita cek dipstick ya. Dia itu harusnya dia berada di tengah-tengah antara lubang atas dengan lubang bawah, karena lubang bawah ini batas terendah, lubang atas adalah batas tertinggi. Jadi dia tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sangat bagus dia di antaranya gitu, Jadi kalau di atas bisa-bisa nanti takutnya berlebih, kalau di bawah takutnya berkurang. Jadi bagus di antaranya. Kalau saya seperti itu, saya pilih di antaranya. Karena ini kurang, saya akan tambahkan. Oke, ini udah cukup. Malah ini saya udah hampir nyampe batas atas ini. Kalau saya lihat ini saya udah pas di batas atas. Jadi sebenarnya tadi saya pengen di antaranya itu. Saya biasanya di antaranya, tadi kebanyakan saya nambahin, jadi malah menyentuh batas atas. Padahal olinya masih ada lebih loh. Iya benar, saya udah menyentuh batas atas. Bentar ya, saya ini dulu, bang dulu. Tapi ini kan mobilnya belum dinyalakan, jadi mungkin bisa turun nanti. Nah, karena dia mulai naik ke atas, nanti akan turun. Coba. Ya benar, saya pas di batas atas. Oke, sekarang saya nyalakan dulu mobilnya sebentar. Oke, kita nyalakan kira-kira 1 menit 2 menit biar olinya sirkulasi, nanti baru kita ukur lagi dipsticknya. Sama sekalian kita amati drain plug tadi sama tempat filter oli, apakah ada rembesan atau tidak gitu, karena untuk memastikan bahwa tidak ada bocor. Oke, tidak ada ya rembesan ya. Kalau yang itu bekas oli yang tadi, jadi nggak ada rembesan ini. Oke, selanjutnya kita matikan lagi mesin, kita ukur lagi dipsticknya. Nah ini setelah olinya bersirkulasi, pas saya itu di sini ya. Kalau agak nggak terlihat di video, sekitar di sini. Jadi ini batas, saya fokus dulu ya. Ya. Jadi ini batas atas. Nah oli saya di sini gitu. Ini batas bawah. Jadi di antaranya ya. Jadi setelah olinya naik ke atas, tadi kan karena saya ganti filter, jadi karena oli setelah dinyalakan mobil olinya naik ke atas, jadi dia yang di karter berkurang gitu. Oke, saya rasa itu aja sharing saya untuk cara mengganti oli mesin Honda Mobilio ya. Sangat gampang sekali kan, kita bisa melakukan sendiri di rumah. Dan jangan lupa untuk diisi di record service kita, supaya kita tahu kapan saatnya untuk ganti lagi. Oh ya, saya akan ukur berapa sisa oli yang masih di dalam jerigen. Kita ukur ya. Oke, kita lihat ini si oli yang tersisa sekitar 450 ml. Jadi oli yang saya masukkan ke dalam mesin 3 liter 550 yang saya masukkan ke dalam mesin berarti ya. Karena ini ada sisa 450, berarti 3,55 yang saya masukkan ke dalam mesin ya.
karena kemasan jerigen saya tadi kan jerigen 4 liter. Nah, sekarang kita lihat di buku manual apakah udah tepat. Jadi ini akan lihat oli kalau ganti filter itu sekitar 3,6. Jadi tepat ya saya tadi ya. Jadi kalau tanpa ganti filter sekitar 3,4. Kalau kita ganti filter 3,6. Saya tadi 3,55 ya, segitulah. Selisih 50 mili itu ya tadi, karena kan ada range batas atas dengan batas bawah gitu. Jadi sedikit itu. Jadi buku manual ini udah tepat gitu. Jadi kalau ada yang sebelumnya ngeyel katanya ngisi sampai 4 liter itu, saya nggak tahu gimana mobilnya kok bisa menggunakan oli sampai 4 liter, berarti berlebih dia ngisinya gitu. Ini ya oli speknya tadi 0W20, 0W30, 5W30, 10W30. Saya menggunakan 5W30. Tapi memang yang paling direkomendasikan adalah 0W20 karena lebih encer, katanya lebih irit seperti itu. Itu aja sharing saya. Untuk cara ini agak berdebu ya, agak kotor. Cara mengganti oli mesin Honda Mobilio. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.